Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat semuanya, para pecinta nostalgia berbudaya dengan keris, bukan dengan linggis. Teman-teman sekalian, kali ini saya akan bahas keris Masir Malelo namanya. Jadi biasa dikenal dengan Masir Malelo atau Pasir Malela. Jadi ini bukan nama pamor ya, namun sebetulnya ini lebih ke arah komponen bahannya saja. Ketika melihat salah satu permukaan pamor yang berbahan seperti ini, itu terlihat begitu indah dan juga kerlap-kerlip, sehingga banyak mengundang mata para kolektor untuk memiliki pusaka seperti ini. Oke teman-teman, seperti apa kerisnya? Namun kita sebelumnya melihat dari sisi warangka kayu timungu. Warangka ini adalah warangka Branggah Yogyakarta namanya. Sudah eksotik dan tinggal kita pajang saja, tinggal kita koleksi saja, tidak perlu untuk reparasi kembali atau tidak perlu untuk menggebek kembali. Jadi mempercantik, jadi sudah cantik seperti ini. Tapi tergantung selera lah, bisa jadi kalau jatuh ke tangan seseorang, kadang berbeda selera, kadang diganti lagi warangkanya. Namun menurut saya ini sudah cukup eksotik dan cukup baik teman-teman. Mari kita buka seperti apa kerisnya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kerisnya teman-teman. Oke. Melihat dari pamor teman-teman, yang begitu terlihat ya kerlap-kerlipnya, bahannya pun ini dari Pasir Malelo. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Dari sisi dapurnya, ini adalah dapur tilam upih ya. Kalau melihat dari pada pasikutan, gayanya ya, dari condong lelehnya, ini masuknya pada Tuban Mataram teman-teman. Dan ini merupakan pamor Wengkon Isen teman-teman, yang pada di tengahnya ini adalah pamor pendaringan gebak, bisa dikatakan seperti itu. Oke, sahabat-sahabat sekalian, Pasir Malelo yang saya maksud. Jadi besi dalam unsur logam itu terpenting dalam pembuatan sebuah sebilah keris teman-teman. Maupun itu tombak ataupun pedang, itu sangat penting sekali daripada bahan pamornya. Ditemukannya pasir besi di banyak tempat di Pulau Jawa, itu membuat sebagian penduduknya menjadi penempa yang sangat handal. Jadi seni tempa di Nusantara itu tidak mungkin berkembang pesat dan memiliki kualitas yang tinggi seperti yang kita kenal sekarang ini jika tidak tersedia bahan baku yang melimpah. Jadi itu menunjang sekali ya teman-teman. Pengetahuan orang Jawa tentang besi itu tidak terbatas pada ilmu tempa saja, tetapi juga dalam membedakan jenis senyawa besi yang satu dengan jenis besi yang lainnya. Sahabat-sahabat sekalian, jika ditinjau dari ilmu pengetahuan modern nih ya, ilmu Jawa itu menyangkut mineral besi memang tidak tergolong ilmiah teman-teman. Karena pengetahuan orang Jawa mengenai besi tidak menggunakan ukuran atau tolak ukur yang bersifat sains, tapi hanya mengandalkan kepekaan perasaan dan panca indera saja. Itulah kelebihannya. Untuk membedakan berbagai jenis besi, orang Jawa zaman dulu itu melakukan dengan cara mengamati, mendengar bunyinya itu dengan dijentik saja ya, dengan cara seperti ini. Dengan merabanya, dengan kepekaan perasaannya. Oleh karena itu, jenis besi, ilmu besi tradisional ini sulit untuk dipelajari dan sulit dibuat catatannya, teman-teman. Salah satu jenis besi yang banyak digunakan sebagai bahan material pembuatan keris adalah Pasir Malela atau disebut dengan Pasir Malelo. Jadi biasanya keris-keris pesisir teman-teman yang banyak menggunakan jenis material seperti ini. Keris yang banyak menggunakan Pasir Malelo itu akan tampak seperti pecahan-pecahan butiran-butiran kilauan setelah diwarangi.
Jadi bagi yang tidak paham sering menganggapnya sebagai watu lintang atau meteorit. Tapi sebetulnya bukan. Keris-keris yang menggunakan pasir malelo banyak ditemukan berasal dari kulonan, teman-teman, seperti Pajajaran, Cirebonan. Tapi juga banyak keris-keris Mataram seperti yang saya pegang ini, itu menggunakan pasir malelo. Dan secara tuah, teman-teman, pasir malelo memang diyakini oleh sebagian kalangan pekeris ya sebagai penolak bala. Itu secara makna filosofi pasir malelo, atau sebagai perisai diri dari hal-hal yang gaib. Ini saya rasa sinkron ya terhadap antara pasir malelo dengan pamor wengkon isen yang ada pada keris ini, teman-teman. Karena maksud saya adalah karena pamor wengkon isen itu juga filosofinya itu sebagai perisai diri atau perisai gaib yang dimana oleh orang-orang dulu dipercaya sebagai tameng gaib dari hal-hal seperti tenung ya, seperti serangan-serangan gaib, seperti santet dan lain-lain. Oke, sahabat-sahabat sekalian, saya rasa seperti itu penjelasan dari saya. Mudah-mudahan bisa sedikit menambah referensi ilmu pertasan aja di Nuswantara ini, teman-teman. Dan terima kasih yang sudah menyimak. Jangan lupa di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.